Yo, what's up mahumi, selamat datang kembali di MS Movie Channel. Sesuai dengan thumbnailnya, kita akan membahas alur cerita film Sweet Home Season 1, Episode 1. Tak lupa saya dan editor mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga tahun yang baru ini memberikan kalian banyak kegembiraan dan kesenangan. Semoga kalian semua menemukan kedamaian, cinta, dan kesuksesan. Asik. Lanjut. Sweet Home, film serial bergenre drama horor yang diadaptasi dari webtoon ini, disutradarai oleh Lee Yong-bok, yang karya dramanya kerap laris dan banyak ditonton publik. Sebut saja Mr. Sunshine, Goblin the Lonely and Great God, dan Descendants of the Sun. Oke, jangan terlalu banyak cakap, langsung saja pakai headset kalian, cari spot nonton yang nyaman, dan kita mulai. 9 September 2020, di mana ada banyak tentara yang sedang bersiap-siap untuk menembak seorang pemuda. Sekilas kita diperlihatkan banyak monster yang ada di sekeliling pemuda tersebut. Terdengar perintah siap menembak dan pemuda tersebut pun ditembak. Film pun dimulai. Agustus 2020, sebulan yang lalu, di mana ada seorang pemuda bernama Yunsu yang akan pindah ke apartemen kumuh dan kurang terawat. Green Home namanya. Dalam perjalanan masuk, ia hampir mati terkena potongan pisau pemotong rumput yang patah dari seorang satpam yang sedang memotong rumput. Satpam tersebut pun meminta maaf. Ia mengatakan jika di sini warga apartemen memperlakukan satpam sama seperti budak. Karena merasa asing terhadap Yunsu, ia pun bertanya ada keperluan apa datang ke sini. Yunsu pun menjawab bahwa ia baru pindah ke sini, di mana ia akan menempati kamar nomor 1410. Oke, lanjut. Scene pun berpindah di mana Yunsu yang sedang merenung dan ingin melakukan suicide. Ia pun keluar dan ingin lompat dari atas. Scene berpindah di mana satpam yang tadi sedang dimarahi oleh salah seorang staf manajemen Green Home, di mana ia menyuruh satpam tersebut untuk mengeluarkan kasur dari pos satpam dikarenakan ia tak fokus bekerja dan selalu mengantuk. Di mana ada lagi seorang ibu yang memberikan kiriman ikan yang tidak ia makan kepada satpam tersebut. Namun ikan tersebut telah busuk. Minim akhlaknya ya. Lanjut. Seketika pula satpam tersebut mimisan, bukan karena ikan tersebut ya. Kembali ke Yunsu yang ingin bunuh diri namun tak jadi, karena melihat seorang wanita yang sedang melakukan pemanasan di mana ia akan menari balet. Ia pun berhenti karena menginjak sisa permen karet, dan menanyakan kepada Yunsu apakah itu ulahnya, apakah ia melihat pelakunya, apakah ia mau ngurut, dan Yunsu pun menjawab tidak. Lanjut, ia pun berpesan kalau ingin bunuh diri jangan di sini, karena akan menyusahkan penghuni di sini. Scene pun berpindah di mana satpam yang tadi sedang mengintip di kamarnya Yunsu, namun dipergoki Yunsu. Ia mengatakan jika penghuni baru harus mengisi formulir terlebih dahulu. Namun Yunsu tak mempedulikannya dan langsung masuk ke dalam kamarnya, namun ditahan. Karena merasa aneh terhadap satpam tersebut, ia pun mengintip dari lubang pintunya. Ternyata si satpam masih mengintip. Scene pun berpindah di mana ada seorang wanita yang sedang bermain gitar bass, Jisoo namanya. Ketika ingin menunggu lift saat akan pergi bekerja, ia bertemu seorang ibu yang sedang mendorong kereta bayi. Mereka pun saling menyapa. Jisoo dibuat terkejut melihat hanya ada bantal dan selimut di kereta bayi tersebut. Ia pun berpura-pura bahwa dompetnya ketinggalan dan mempersilahkan ibu tersebut turun terlebih dahulu. Lanjut. Lalu muncullah Jae-hoon, ya seorang guru bahasa Korea yang saleh, yang memberitahu bahwa ibu tersebut gila karena kehilangan anaknya yang tertabrak truk. Mereka pun berkenalan. Ketika sampai di bawah, Jae-hoon bersinggolan dengan seorang pria. Scene pun berpindah ke Eun-yu yang tadi menari balet sedang mengecek kakinya yang memar. Terlihat ia tak akrab dengan kakaknya yang bernama Eun-yu. Scene pun berpindah kepada Yeon Sang-wook, seorang preman, pria yang tadi bersenggolan dengan Jae-hoon. Makan mie sambil ngudut sambil menyiksa orang dong. Kembali ke Yunsu yang sedang makan mie namun muntah lagi. Ia menyusun agenda di HP-nya, di mana ia akan suicide di tanggal 25 Agustus. Scene pun berpindah di mana Eun-yu sedang ngobrol bersama Yeon Sang-wook. Psikopat sekali ya. Kembali ke Yunsu yang sedang bermain game. Jadi, Yunsu adalah seorang introvert yang sering dibully di sekolah, di mana kedua orang tuanya dan adik perempuannya meninggal karena kecelakaan. Yatim piatu ya. Malam pun tiba, Yunsu pun ingin mengambil paket mie dadak yang berada di luar kamar. Namun paket mie dadak tersebut sudah terbuka dan berserakan. Ketika ingin mencari tahu siapa pelakunya, ia dikagetkan dengan kepala kucing yang ditarik oleh seseorang. Sambil ketakutan, ia pun mengecek di layar kamera pintunya, di mana ada seorang wanita yang meminta bantuan. Ya, tetangganya, karena kamarnya telah dibobol dan kucingnya pun hilang. Yunsu pun ingin menelpon polisi namun tidak ada sinyal. Karena sempat curiga, ia pun menyuruh wanita tersebut untuk memperlihatkan tangannya. Dan tiba-tiba,
Ya, ia pun berubah menjadi monster. Karena monster ini peka terhadap bunyi, ia pun pergi ke sumber bunyi tersebut. Yun-suk pun mematahkan sapunya dan langsung mencari monster wanita tersebut. Ia pun berpapasan dengan Sang Wook dan menanyakan perihal monster tersebut, lalu pingsan. Shin pun berpindah ke Jisoo yang sedang bermain gitar. Ya, bunyi tadi berasal dari gitar Jisoo. Ia dikagetkan dengan sosok monster wanita tadi yang mencoba mendobrak pintunya. Shin pun berpindah ke Eun-yuk yang akan pergi bekerja, namun liftnya sedang diperbaiki. Ia pun menggunakan tangga. Kembali ke Jisoo yang sedang mengobrol bersama Sang Wook perihal kejadian tadi, dan mengatakan bahwa monster tersebut tidak hanya menggedor-gedor, namun menabrakkan dirinya ke pintu kamar Jisoo. Shin pun berpindah di lantai 1 di mana pintu depan apartemen telah ditutup. Lalu muncullah Ye Kyung, mantan damkar yang mencoba meminjam HP-nya Eun-yuk. Namun sama saja, tidak ada sinyal. Mereka pun mencoba membuka pintu ruang manajemen yang digembok untuk menelpon. Pas Soo-yun, seorang pemilik toko swalayan di apartemen tersebut, mencoba menekan tombol untuk membukakan pintu, namun belum berhasil. Eun-yuk pun mencoba mencari jalan keluar, namun tetap saja, semua pintu telah terkunci. Ya, mereka semua telah terkunci dari dalam. Pas Soo-yun pun telah menemukan saklar dan pintu utama pun terbuka. Dan tiba-tiba, mereka melihat sosok tinggi botak yang menyeramkan. Monster tersebut pun masuk dan membunuh salah satu penghuni apartemen. Semua pun lari. Tak tinggal diam, Eun-yuk pun menyemprotkan tabung gas pemadam untuk memukul mundur monster tersebut, sambil menyuruh Pak Soo-yun untuk mengunci kembali pintunya. Namun gas tersebut habis, dan tiba-tiba Ye Kyung si mantan damkar lari mendobrak monster tersebut hingga keluar. Ketika ingin masuk, kakinya sempat terkena serangan. Mereka pun berhasil memukul mundur monster tersebut. Semua penghuni pun berkumpul kembali, dan melihat jika ada banyak monster di luar sana. Lagipun tiba kita kembali ke Yoon-soo yang melihat bahwa kota telah hancur. Hidungnya pun mimisan. Dan episode 1 pun selesai. Sekian episode 1 Sweet Home-nya ya Mahomi. Ditunggu ya pembahasan episode berikutnya. By the way, di video selanjutnya kita akan langsung membahas episode 2 dan 3. Bila perlu 4 kalau editor MS Movie tidak sibuk ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share ya Mahomi. Adios amigos.